Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Arliansela dengan NIM 2102050556 dari jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi membran sel. Sebelum membahas struktur dan fungsi membran sel, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Membran sel itu tidak sekedar sebuah penyekat, melainkan sebuah filter yang mempunyai kemampuan untuk memilih bahan-bahan yang melintas dengan tetap memelihara perbedaan kadar ion dari luar dan dari dalam sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel bisa masuk, sedangkan bahan-bahan yang termasuk limbah sel dapat keluar melintasi sel. Selanjutnya, fungsi dari membran sel. Fungsi dari membran sel untuk melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam atau sebagai pembatas antar sel isi sel dengan bagian luar sel. Selain itu, membran sel ini sangat bermanfaat untuk memperkokoh dan mencegah sel agar sel tersebut tidak pecah. Fungsi membran sel yang lain adalah sebagai reseptor dari rangsangan luar dan sebagai tempat untuk melakukan pertukaran zat transport molekul, serta dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi-reaksi kimia. Dalam proses pertukaran zat atau peristiwa keluar masuknya zat yang melalui membran sel terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, difusi, kedua osmosis, ketiga transport aktif, keempat endositosis, dan yang kelima eksositosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari masing-masing jenis peristiwa pertukaran zat dalam membran sel seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada difusi. Difusi merupakan peristiwa perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Yang kedua, ada osmosis. Osmosis merupakan kebalikan dari difusi, yaitu peristiwa perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang ketiga, ada transport aktif, yaitu proses pengangkatan zat berupa glukosa dan asam amino yang dilakukan oleh sel. Transport aktif memerlukan energi ATP untuk melewati membran semi-permeable. Yang keempat, ada endositosis. Endositosis merupakan peristiwa masuknya suatu zat ke dalam sel akibat terjadi lekukan pada membran sel, sehingga mengakibatkan suatu zat terjebak di dalamnya. Selanjutnya ada eksositosis. Eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis, yakni peristiwa keluarnya suatu zat yang terbungkus oleh membran sel. Selanjutnya, komponen penyusun membran sel. Yang pertama ada lipoprotein, yaitu gabungan antara lemak dan protein. Selanjutnya ada glikoprotein, merupakan senyawa karbohidrat yang berkaitan dengan protein. Glikolipid merupakan senyawa karbohidrat yang berkaitan dengan lipid. Yang terakhir ada fosfolipid, yaitu gabungan antar lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik dengan ujung polar.